Baiklah semua, saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengupload materi pada halaman LMS, Learning Management System. Kita akan mulai dari mencari halaman LMS Stikes Kusuma Bangsa. Di sini kita go to e-learning.stikeskusumabangsa.ac.id. Kemudian login dengan username yang sudah terdaftar pada sistem. Kemudian akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini akan tampil courses atau kelas-kelas yang menggunakan sistem ini. Kemudian teman-teman silahkan mengklik kelas yang teman-teman akan tambahkan materi. Di sini saya akan mengklik kromatografi. Kemudian di kelas kromatografi ada beberapa kolom hari. Ini adalah kolom tanggal kegiatannya, jadwal kegiatannya. Di sini kita menggunakan sistem per minggu sehingga tanggalnya bisa kita klik sesuai jadwal yang teman-teman punya. Saya kemarin sudah melaksanakan pertemuan perkuliahan pertama dengan LMS. Ini isinya ada entry tiket, ada quiz, pretest, dan ada materi, kemudian ada absen, kemudian ada diskusi, sesi diskusi, kemudian ada post test. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengupload materi di sini? Teman-teman tinggal mengklik harinya, hari yang diinginkan. Sebelum itu, turn editing on. Setelah itu, baru kita klik harinya. Nah, setelah diklik harinya seperti ini, tinggal ditambahkan add an activity or resource. Nah, kita tambahkan. Di sini ada beberapa pilihan aktivitas. Mulai dari assignments alias tugas, attendance alias absen, kemudian ada buku, ada chat, kemudian ada database, kemudian ada feedback, file, folder, forum, dan lain sebagainya. Cuman untuk perkuliahan kita biasanya menggunakan kolom assignment, kemudian quiz, attendance, kemudian lesson. Sekarang kita akan mulai dari assignment atau quiz. Kita mulai dari quiz. Nah, di sini saya akan namakan kuis ini adalah kuis paper kromatografi. Kemudian di sini deskripsinya, to measure your level of understanding. Ini hanya deskripsi singkat tentang kuis yang akan saya buatkan. Kemudian timingnya, di sini kita bisa set timingnya. Misalnya kuis ini akan bisa diakses sama mahasiswa sejak kapan. Di sini saya akan membuat tanggalnya itu tanggal hari ini aja. Tujuannya biar mahasiswa mau belajar kapan aja untuk perkuliahan berikutnya bisa. Sehingga di sini saya pakai tanggal yang ini. Kemudian untuk close the quiz, quiznya ini akan akan stop diakses alias tidak bisa diakses sampai tanggal berapa sih? Di sini saya akan menggunakan tanggal sebentar. Saya akan cek tanggal dulu. Jadwal saya kemarin berarti tanggal 6. Quiz ini akan stop diakses tanggal 6. Tanggal 6 Oktober 2020 pada pukul, saya akan tulis di sini adalah pada pukul 15. Kenapa? Karena harapannya kuis ini mereka kerjakan dulu sebelum mengikuti materi dari saya, gitu. Kemudian time limit, saya tidak akan buatkan time limitnya. Kemudian grade,
saya biarkan dulu bentuknya seperti ini. Layout saya biarkan dulu. Nah, ini saya biarkan, yang lainnya saya biarkan. Kemudian save. Nah, kemudian sekarang saya akan tambahkan kuisnya di sini. Kuisnya, contoh saja, misalnya saya ini add a new question untuk membuat kuisnya. Kuisnya saya lebih suka IC, melihat kemampuan mereka lebih mudah lewat IC menurut saya. Ini oke. Question name is paper chromatography. Ini misal saja ya, pertanyaannya saya buat about paper chromatography. Nah, kemudian saya save. Nah, ini selanjutnya setelah kita tambahkan materi kuis, misalnya kita mau kembali untuk menambahkan materi yang lain, bisa kembali ke sini, tambahkan lagi. Misal kali ini materinya berupa perkuliahan. Nah, perkuliahan. Misalnya di sini paper chromatography, video. Atau sudah nggak apa-apa, nggak usah dikasih deskripsi. Kemudian save. Kemudian mohon maaf, di sini kita kembali lagi, kita di bagian, kita akan edit di bagian materinya. Edit. Di sini saya akan menggunakan materi yang biasanya saya upload di YouTube. Kebetulan untuk hari ini materi paper chromatography belum saya upload, tapi saya punya materi kolom chromatography. Saya pakai materi orang sementara, paper chromatography. Oke. Kemudian contoh saja kalau kita pakai ini, kemudian saya ambil linknya, copy, kemudian saya tambahkan di sini. Di sini saya akan tambahkan informasi ke mahasiswa bahwa mereka harus mengklik link ini. Kemudian ini untuk penambahan materinya. Biasanya saya menggunakan link, karena menggunakan link jauh lebih mudah. Saya ambil linknya dari Google Drive. Kenapa lebih mudah menggunakan link? Karena jika kita mengupload link, kita tidak perlu mengupload file yang sebenarnya. Karena kalau teman-teman memaksakan mengupload file yang sebenarnya, itu akan lebih menyusahkan dari segi waktu yang dibutuhkan untuk mengupload.
Sehingga untuk saat ini yang saya sarankan upload materinya dalam bentuk link. Jadi materinya di-upload dulu, misalnya kalau itu bentuknya video penjelasan ya, silahkan upload di YouTube, kemudian linknya ditaruh di LMS. Berikut juga PowerPoint ataupun dokumen-dokumen yang lainnya. Sebentar. Oke, kayak gini aja. Kemudian semua materi bisa ditaruh di sini. Kemudian save and display. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya ulangi proses yang sama. Tinggal teman-teman mengklik memilih konten apa yang ingin ditambahkan pada kolom aktivitas. Tapi untuk saat ini selama perkuliahan kita mengharapkan ada assignment, ada materi perkuliahan, ada quiz, kemudian ada daftar hadir. Oke, itu saja untuk cara mengupload materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.